Hello, pernahkah kalian berjanji tapi belum ditepati karena berbagai alasan? Seperti di cerita ini sebuah janji yang belum terpenuhi karena harus berpisah masuk universe lain. Cerita ini dari film anime Kumo no Muko, Yakusoku no Baso. Kita langsung aja ke ceritanya. Bulan Maret, kota Sugaru, Provinsi Aomori, sepulang sekolah Takuya dan Hiroki berbicara di sebuah stasiun. Mereka janjian untuk bekerja paruh waktu yang ditetapkan di lusa hari, karena masih ada kegiatan latihan ekstra. Menurut mereka ada dua hal yang sangat mereka sukai, yaitu teman sekelas bernama Sawatari Sayuri dan Menara Hokkaido yang terlihat di Selat Sugaru. Setelah Hiroki berlatih panah, Hiroki melihat Sayuri sedang menunggu kereta yang sama dengannya. Tidak disangka Sayuri menyapanya. Sayuri juga pulang terlambat karena berlatih biola. Setelah naik kereta, Sayuri mengajak bicara tentang aktivitas di libur musim semi, dan Hiroki mengaku akan bekerja paruh waktu bersama Takuya di pabrik senjata militer, Hamana, tempat merakit misil. Lalu mereka berpisah di Odeira. Sebuah berita mengabarkan pada tanggal 12, Amerika dan Union akan mengadakan pertemuan selama 3 hari, dengan tujuan membahas masalah utara dan selatan di Jepang yang terus-menerus menegang. Bagian utara Jepang di bawah kekuasaan Amerika sedangkan bagian selatan Jepang di bawah kekuasaan Union. Amerika mempertanyakan tujuan pembangunan menara tinggi di Ezo atau Hokkaido dan Union menentang pengembangan kekuatan militer Amerika di pangkalan Mizawa. Hiroki dan Takuya pernah menemukan sebuah misil pesawat tidak berawak di hutan Amaga. Sejak itu Hiroki dan Takuya mulai bekerja paruh waktu, untuk mencari dana membeli suku cadang membuat pesawat, dan mereka ingin melihat menara raksasa yang dibangun di Pulau Ezo atau Hokkaido secara langsung. Dalam pembuatan pesawat ini tentu saja mereka minta bantuan dari OKB yaitu pemilik pabrik tempatnya bekerja. Dan pesawat itu mereka namai Bella Cielo. Sayuri sering bermimpi melihat pesawat yang melintas di langit. Musim panas tiba, Sayuri pergi ke perpustakaan dan tidak sengaja bertemu dengan Takuya. Mereka pulang bersama dan saat menunggu kereta, Sayuri membuka obrolan tentang kesukaan Takuya pada fisika dan Sayuri mengaku bahwa kakeknya juga seorang fisikawan, walaupun tidak pernah bertemu karena pemisahan wilayah Jepang, utara dan selatan. Sayuri juga bertanya tentang kerja paruh waktu mereka dan Takuya mengajak Sayuri datang ke tempat kerjanya. Kereta pun datang, mereka segera naik dan Sayuri bercerita pada Takuya tentang mimpinya melihat sebuah menara tinggi, dan banyak menara lain di sekitar menara tempatnya berada. Di sana Sayuri hanya seorang diri dan sangat sepi, lalu Sayuri juga melihat pesawat putih di angkasa. Hiroki merasa bingung melihat Sayuri ikut ke tempat kerja. Setelah turun dari kereta, Sayuri mampir ke toko dan Takuya berniat memberitahu rencana terbang mereka pada Sayuri, tapi Hiroki tidak menyetujuinya. Akhirnya mereka sampai di tempat kerja dan mereka memperkenalkan Sayuri pada OKB. Sayuri segera memberikan oleh-oleh yang dibeli di toko tadi pada OKB. Setelah itu, Hiroki dan Takuya mengajak Sayuri ke tempat Bella Cielo. Saat Sayuri melihatnya, Sayuri mengagumi pekerjaan mereka, dan Sayuri juga bertanya mereka akan kemana dengan pesawat itu. Hiroki menjelaskan niat mereka sampai di menara, tapi Takuya masih ragu karena mereka harus melintas batas negara. Saat itu Hiroki langsung mengajak Sayuri untuk ikut terbang bersama mereka, dan mereka saling janji untuk melakukannya bersama. Sejak saat itu mereka bertiga sering bersama, selama Hiroki dan Takuya terus mengerjakan pesawat. Dan berita juga mengabarkan telah terjadi perang antara tentara Amerika Jepang dan Union. Suatu waktu, Takuya meminta Sayuri memainkan biolanya di depan Hiroki dan Takuya. Lalu mereka lanjut mengerjakan pesawat dan membicarakan tentang teknik penerbangan agar tidak terdeteksi oleh tentara Amerika maupun tentara Union. Saat itu Sayuri pergi ke ruangan kosong yang sebagian atapnya telah rusak, lalu Sayuri duduk sendiri di sana sambil mengingat mimpinya di tempat yang sama melihat pesawat yang cukup banyak di sekitar menara, lalu terjadi ledakan, seketika Sayuri jatuh, untung masih bisa berpegangan. Hiroki menghentikan pekerjaannya dan pergi keluar melihat Sayuri bergelantungan. Hiroki segera berlari menolong Sayuri dan berhasil memegang tangan Sayuri, tapi karena tempat itu telah rapuh maka mereka berdua terjatuh ke air bersama, lalu mereka berjalan ke tepian. Takuya segera mendekat menjulurkan tangan untuk membantu Sayuri naik tapi Hiroki segera menarik Takuya ikut terjun ke dalam air. Takuya pun marah pada Hiroki dan mereka bertiga duduk bersama untuk mengeringkan diri. 3 tahun telah berlalu, dan selama itu Sayuri telah menghilang. Kini Takuya bekerja di Laboratorium Pengolahan Data Khusus NSA Amerika Sekolah Militer Aomori. Mereka meneliti area menara di mana menara itu sendiri dirancang oleh ilmuwan Union bernama Dr. Ekusun Tsukinoe, dan sebagai ilmuwan yang pertama kali membuktikan adanya dunia paralel. Mereka mencoba untuk menjalin hubungan dengan semesta paralel, namun saat memasuki tahap peralihan dunia paralel sekitar menara, tiba-tiba sambungan terputus karena tidak sebanding dengan menara Union. Selesai melakukan pekerjaan, Maki datang menjemput Takuya. Mereka pulang bersama dan Maki menanyakan rencana besok saat libur sekolah. Takuya mengaku akan meneliti di pabrik kenalannya. Lalu Takuya menelepon OKB meminta izin mengajak Maki ke pabriknya.
Besoknya, Maki dan Takuya sampai di pabrik Okabe. Okabe bertanya tentang pekerjaan Maki. Maki menjelaskan bahwa penelitiannya berhubungan dengan memori, tidur dan mimpi dan juga berhubungan dengan Menara Union yaitu penelitian mengenai dunia paralel, seperti mimpi di malam hari. Dunia ini juga menyembunyikan berbagai kemungkinan di dalam mimpi yang disebut dunia paralel atau semesta rangkap, sehingga penelitian Maki tentang pengaruh dunia paralel terhadap otak dan mimpi manusia. Dunia paralel yang muncul dalam otak bisa jadi sumber prediksi dan pertanda masa depan. Saat sore, Maki pamit pulang dan akan diantar oleh Takuya. Okabe segera minta izin pada Takuya untuk ikut ke kota. Setelah mengantar Maki, Okabe minta diturunkan di stasiun karena besok ada pekerjaan di Tokyo. Bulan September, di Tokyo, Tomizawa mendatangi rumah sakit tempat Sayuri dirawat. Dokter menjelaskan bahwa gejala awal terjadi di musim panas kelas 3 SMP tanpa penyebab yang jelas. Awal selama 2 bulan penyakit tidur, masih bisa bangun dalam jangka waktu tertentu, tapi setelah itu terus tertidur hingga 3 tahun berlalu. Menurut catatan, gelombang otak masih berjalan sehingga Sayuri mengalami mimpi. Menurut DNA, Sayuri telah terpisah dari keluarganya karena keluarga telah pindah ke selatan. Tomizawa juga menemukan sebuah surat di dalam file. Surat itu ditulis Sayuri saat pertama masuk rumah sakit yang ditujukan pada pabrik emisi. Okabe mendatangi seminar Tomizawa tentang penelitian multi-universe yang memungkinkan prediksi masa depan akurat, sehingga akan berpengaruh besar pada keputusan politik dan militer, namun harus diakui bahwa teknologi gravitasi kuantum pihak Union jauh lebih canggih. Pembangunan menara di Ezo dimulai tahun 1974, setelah pemisahan terjadi dan diperkirakan mulai beroperasi tahun 1996, perancangnya adalah Dr. Ekusun Sukinoe yang berasal dari Honshu, Jepang. Setelah seminar selesai, Okabe dan Tomizawa pulang bersama dan disambung makan malam bersama. Mereka berdua membahas tentang kehebatan bakat Takuya yang direkomendasikan Okabe pada Tomizawa, dan juga ada Hiroki yang berada di Tokyo namun tidak ada kabar dan Okabe memberitahu bahwa mereka berdua pernah membuat pesawat. Mereka juga membahas tentang selongsong bom yang ditemukan Okabe, dengan bom itu bisa meledakkan menara Union hingga menara bagian dalam yang terbuat dari pita besar nanonet. Okabe merasa hal itu tidak perlu dilakukan karena bisa memicu perang. Walaupun banyak orang menginginkan perang dimulai, tapi Tomizawa juga menyayangkan jika menara hancur, karena memiliki teknologi yang luar biasa. Okabe juga bertanya tentang anak gadis yang mungkin terkait dengan rahasia menara. Okabe menyarankan Tomizawa merahasiakan gadis itu dari Takuya sebelum semuanya jelas. Sayuri masih berada di beda universe yang terasa dingin dan sendirian di bangunan runtuh, namun Sayuri melihat ada ruang lain yang bersinar. Sayuri segera berlari mendekat dan melihat di dalam ruang kelas terdapat sinar yang kembali padam dan Sayuri kembali seorang diri dan terasa dingin. Hiroki terbangun dengan mimpi yang sama. Sejak Sayuri menghilang 3 tahun yang lalu, Hiroki dan Takuya telah berhenti dalam pembuatan pesawat. Takuya telah meneruskan SMA di Aomori dan Hiroki ke SMA Tokyo, agar tidak lagi bisa melihat menara Union. Tapi kenyataannya, terkadang Hiroki masih bisa melihat menara saat cuaca cerah. Terkadang Okabe mengirim surat tentang kabarnya, namun Hiroki tidak pernah membalasnya. Setiap hari Hiroki hanya merasakan kesedihan. Hiroki merasa seorang diri, walaupun ada teman SMA, tapi Hiroki pun enggan bertemu di luar jam sekolah. Terkadang Hiroki bermimpi tentang Sayuri sendiri di suatu tempat yang dingin, namun saat dicari tidak pernah bertemu, hanya tanda-tanda dirinya yang terasa yang terus tinggal di sudut hati Hiroki setelah terbangun. Bulan Maret tahun berikutnya, di Tanjung Shirakami, ujung selatan Union. Takuya, Okabe dan tim lainnya naik kapal menuju ujung Ezo. Saat Okabe mengadakan pertemuan dengan kerabatnya di dalam mobil, Takuya dan tim menunggu di kapal. Takuya merasa pergi ke Ezo adalah impiannya sejak dulu, walaupun tidak memiliki keluarga di tempat itu. Tidak seperti Okabe yang pernah terpisah dari keluarganya karena pemisahan Jepang. Takuya memaksa ikut dengan mengancam Okabe. Tidak lama terdengar suara tembakan dan terlihat Okabe berlari dari mobil menuju kapal. Kapal pun segera berangkat dan musuh menembaki kapal. Tampaknya tangan Okabe terluka dan segera diobati, namun pengemudi kapal melihat kapal patroli dan segera melaporkan pada Okabe. Kapal patroli memberi peringatan karena kapal Okabe telah melanggar batas perairan negara, mereka minta kapal berhenti atau akan ditembak. Okabe memerintahkan untuk kabur karena hanya 3 menit sampai di perbatasan, dan kapal patroli menembaki kapal Okabe. Saat itu Takuya terkena tembakan. Okabe melihat dan mendekati Takuya, tapi Takuya mulai tidak sadarkan diri. Hiroki kembali bermimpi tentang Sayuri dalam kesendirian dan melangkah menginjak genangan air membuat Hiroki terbangun. Hiroki merasa Sayuri dalam mimpinya semakin nyata. Tidak lama, sebuah surat meluncur masuk. Hiroki segera mengambil dan membukanya, di situ tertulis dari rumah sakit, Sawatari Sayuri. Sayuri menulis, Hiroki, Takuya, aku minta maaf karena menghilang tanpa pesan. Meski sebenarnya ingin menghabiskan libur musim panas dengan kalian. Saat bangun, aku berada di rumah sakit di Tokyo. Sejak itu aku dirawat di sini. Orang rumah sakit bilang agar aku memutus semua hubungan yang ada.
Namun, aku minta mereka membolehkanku menulis surat ini. Kukirim surat ini ke Pak OKB agar disampaikan kepada kalian. Aku tidak tahu apa yang sebaiknya kutulis. Berkali-kali aku bermimpi sama. Dalam mimpi, aku sendirian di universe kosong. Seluruh tubuhku, jari dan pipi, kuku dan tumit sampai ujung rambut merasakan pedihnya kesendirian. Menghabiskan waktu bertiga di dunia yang penuh kehangatan, rasanya seperti mimpi, namun kalau aku terus mengingatnya, setelah ini mungkin aku jadi bisa terhubung dengan kenyataan, begitu menurutku. Hiroki segera mendatangi rumah sakit, tapi perawat mengabarkan bahwa Sayuri telah pindah dari seminggu yang lalu. Hiroki segera minta izin masuk dalam kamar Sayuri tempatnya dirawat. Saat masuk kamarnya, Hiroki bertanya, "Apa kamu di situ?" Hiroki menjulurkan tangan dan disambut oleh Sayuri sehingga mereka saling menggenggam tangan di universe yang berbeda. Saat itu Hiroki seakan bisa menembus universe dan bertemu langsung dengan Sayuri. Hiroki berkata, "Selama ini aku terus mencarimu karena aku ingin memenuhi janji, menerbangkan Bella Cielo sampai ke menara bersamamu. Aku merasa kita akan bertemu lagi kalau melakukan itu, aku tidak akan meninggalkanmu sendiri lagi. Aku tidak akan menyerah. Aku akan melindungimu, aku janji." Sayuri terharu dan berjanji. Waktu itu Sayuri berada di rumah sakit laboratorium, terjadi aktivitas menara yang tiba-tiba meningkat, jangkauan peralihan ruang pun meluas cepat hingga mencapai 20 km. Aktivitas menara ini terhubung dengan kesadaran Sayuri sebagai pertanda akan bangun. Tidak lama, kesadaran Sayuri menurun diikuti kecepatan peralihan ruang turun mencapai radius 26 km dan terhenti karena Sayuri kembali tidur dan stabil. Tomizawa memberi kesimpulan tidur subjek adalah kunci dari aktivitas menara sehingga Sawatari Sayuri harus terus bermimpi. Di Rumah Sakit Umum Kota Sugaru, Provinsi Aomori, Takuya terbaring di sana dan kini telah sadar. Maki masuk kamar dan bersyukur karena Takuya akhirnya telah bangun. Maki telah mengkhawatirkannya, lalu segera memeriksa suhu Takuya yang sudah normal. Okabe menunggu di depan kamar, lalu pergi. Beberapa hari kemudian, di Rumah Sakit Sekolah Militer Aomori, bangsal khusus. Takuya menggunakan kartu identitasnya tapi gagal. Tomizawa datang berkata bahwa kartu identitasnya tidak bisa dipakai untuk masuk dalam bangsal khusus itu. Tomizawa juga menanyakan kabar lukanya, lalu membukakan pintu. Tomizawa menjelaskan bahwa Sayuri diduga mengalami koma karena otaknya tidak mampu menampung informasi dunia paralel yang mengalir dari menara. Kalau tidurnya terganggu, dalam sekejap dunia akan tertelan oleh universe paralel yang berpusat di menara. Tomizawa mengaku tidak tahu cara membangunkan Sayuri, dan dalam beberapa hari Sayuri akan dibawa ke kantor NSA untuk persiapan perang. Sayuri merupakan spesimen yang sangat berharga. Semua ini bukan kebetulan karena perancang menara Union, Dr. Ekusun Tsukino, adalah kakeknya Sayuri. Hiroki dalam perjalanan dari Tokyo ke kota Aomori. Okabe mengumumkan pada para pekerja termasuk Takuya, bahwa 3 hari ke depan, Amerika akan mengumumkan perang terhadap Union. Okabe berniat memanfaatkan kekacauan awal perang untuk meledakkan menara dengan misil yang dilengkapi selongsong bom PL dari pesawat. Front Pembebasan UILTA juga akan membubarkan diri pada hari yang sama. Pabrik ini juga ditutup hari ini. Malamnya Takuya menerima telepon dari Hiroki untuk janjian bertemu besok. Besoknya, Hiroki datang dan bertemu Takuya setelah 3 tahun berpisah. Mereka makan bersama, lalu Hiroki mampir ke pabrik yang telah libur. Setelah itu, mereka berdua pergi ke tepi sungai dan Takuya menceritakan semua hal yang telah terjadi. Malamnya, di tempat Bella Cielo, Hiroki menyatakan niatnya akan menerbangkan Bella Cielo bersama Sayuri, selain itu Hiroki akan merakitnya dalam sehari karena tinggal perangkat lunak sebagai kontrol. Mendengar itu Takuya emosi karena telah menceritakan segala kondisi yang terjadi, tapi Hiroki tetap ingin melakukannya, itu semua karena Hiroki berpikir Sayuri akan bangun dari tidur panjangnya jika telah sampai di menara. Hiroki juga mengaku telah bermimpi tentang Sayuri terus-menerus di mana Sayuri sedang di suatu tempat dan sendirian, serta tidak dapat mengingat apapun kecuali janji ke menara bersamanya. Dalam kemarahannya Takuya segera mengeluarkan senjata api dan mengarahkan ke pesawat, lalu terdengar suara tembakan. Ternyata Hiroki telah memukul Takuya sehingga tembakannya meleset, Takuya pun balas memukul dan mengambil senjatanya lagi mengarahkan pada Hiroki sambil berkata, menyelamatkan Sayuri atau menyelamatkan dunia. Lalu Takuya pergi. Besoknya Hiroki pergi ke pabrik Okabe dan tidak ada siapapun di sana, lalu Hiroki juga mencari Okabe di rumahnya, namun Okabe juga tidak membukakan pintu. Akhirnya, Hiroki memecahkan kaca pada pintu dan membuka paksa. Saat masuk, Okabe langsung menarik Hiroki dan menodongkan senjata. Ternyata Okabe telah mengetahui semuanya dari Takuya bahwa Hiroki akan pergi ke menara. Saat itu, Maki bersama Takuya membicarakan perang sudah di depan mata, kemungkinan penelitian menara akan segera berakhir. Lalu Maki melihat luka baru di wajah Takuya, segera membuatkan teh dan mengobati lukanya. Takuya bercerita memiliki teman terbaik dan teman bertengkar, mengejar dan memimpikannya hal yang sama, lalu harus berpisah jalan, meskipun ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
Takuya merasa lega bisa masuk tempat penelitian ini karena menemukan apa yang harus dilakukan dan senang bertemu dengan Maki. Takuya segera mengambil kartu identitas Maki, lalu segera keluar dan mengunci pintu. Takuya pergi ke bangsal khusus, menggunakan kartu identitas Maki, lalu Takuya membawa Sayuri pergi. Tomizawa menerima telepon dari OKB yang memberitahukan tentang niat Hiroki pergi ke menara, yang sekelilingnya telah tertelan oleh universe paralel. Lalu OKB menutup telepon dan mendatangi Takuya yang datang membawa Sayuri di mobilnya. OKB mempertanyakan pada Takuya tentang kebenaran bisa membuat Sayuri bangun. Sekarang Takuya menjadi lebih yakin karena merasa janji mereka merupakan penghubung dengan dunia nyata. Takuya dan Hiroki telah merasakan sejak lama karena Bella Cielo hanya berkursi 2 maka Takuya tidak ikut ke menara, dan memastikan mereka sampai menara. Takuya menggendong Sayuri ke dalam ruangan tempat pesawat. Saat itu Hiroki segera bertanya pada Takuya tentang versi BIOS yang dipakai dan Takuya memberikan sebuah disk untuk membantu Hiroki termasuk program misil, 5 jam lagi perang akan diumumkan dan saat itu adalah kesempatan untuk terbang. Segera Takuya membantu Hiroki mengurus perangkat lunak sedangkan Hiroki mengurus kabel-kabelnya. Beberapa saat setelah mereka bekerja, Takuya memberitahu Hiroki bahwa perkiraan perang di perairan Sugaru sudah keluar. Hiroki segera menjelaskan akan melintasi selat dengan terbang rendah, lalu setelah melewati 42 derajat ke pegunungan, akan mulai naik dan menjelajah dari sana. Takuya mendukung cara Hiroki, dan Takuya menambahkan, setelah sampai di menara, dan saat Sayuri mau bangun, peralihan pasti akan terjadi. Jika demikian terjadi, maka harus segera menjauh 10 km dari menara dan segera tembakan misil, dan semua tugas telah selesai. Setelah itu, Takuya minta Hiroki memainkan biola untuknya seperti Sayuri dulu. Tidak lama, pernyataan perang sudah diumumkan dan sebentar lagi akan terjadi pertempuran pertama di perairan Sugaru. Hiroki telah siap di dalam Bella Cielo bersama Sayuri. Perang pun telah dimulai dan Hiroki segera menerbangkan Bella Cielo sesuai yang telah direncanakannya dan akhirnya mereka berhasil sampai di menara. Hiroki melihat ke Sayuri dan berkata, "Lihat Sayuri, ini tempat janji kita." Sayuri di universe lain dapat melihat Bella Cielo. Saat itu keduanya sama-sama berdoa, "Tuhan, kumohon," Hiroki berkata, "bangunkan Sayuri dari tidurnya." Dan Sayuri berkata, "Bila aku bangun, kumohon jangan hilangkan perasaan ini, bahkan untuk sekejap. Aku harus menyampaikan kepada Hiroki, betapa istimewa ikatan batin kami di dalam mimpi. Di dunia yang tiada orang di dalamnya, betapa aku merindukan Hiroki dan betapa Hiroki terus mencariku. Kumohon, betapa aku mencintai Hiroki sejak dulu. Jika itu bisa kusampaikan, aku tidak membutuhkan yang lain. Kumohon, pertahankan perasaan ini." Saat itu, Sayuri mulai membuka mata dan Hiroki menyentuh pipi Sayuri. Lalu Hiroki melepaskan misil ke menara sesuai dengan rencana. Sayuri berkata, "Aku harus menyampaikan sesuatu kepadamu, sesuatu yang teramat penting." Sayuri memegang tangan Hiroki dan Hiroki berkata, "Kamu sudah terbangun, mari kita mulai lagi." Demikianlah ceritanya, setiap janji yang terucap haruslah kita tepati walau apapun terjadi karena janji adalah hutang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.